melalui sistem fagositosis. Kemudian ada yang disebut dengan sistem imun spesifik atau sistem imun adaptif. Di mana sistem imun adaptif ini ada dua macam, yaitu yang merupakan sel B dan sel T. Sel B adalah sel yang penghasil antibodi. Contohnya misalnya antibodi terhadap salmonella, ya, antibodi terhadap virus dengue, ya. Atau sel T. Sel T ini adalah sel mediated, jadi dia melalui sel, jadi bukan melalui antibodi. Dan ini merupakan imunitas adaptif yang sitotoksik, terdiri dari T sel reseptor, T helper, dan sel T sitotoksik, dan juga imunoglobulin. Nah, sekarang kita bicara mengenai tahapan perkembangan sistem imun. Ya, tahapan perkembangan sistem imun pada seorang manusia itu dimulai dari fase hamil. Ya, jadi pada saat hamil itu TH2 tentunya lebih tinggi. Hal ini sengaja ya terbukti terjadi pada tubuh kita untuk mencegah keguguran. Kemudian pada saat dilahirkan maka akan mulai adanya pemberian. Jadi kalau pada saat bayi baru lahir itu sel B-nya belum langsung memproduksi imunoglobulin. Maka bayi itu akan mendapatkan imunitas dari si ibu. Jadi ada transfer daripada imunoglobulin dari ibu terhadap bayi. Ya. Kemudian pada saat setelah dilahirkan dan dia mulai bernafas, maka ada yang disebut dengan kolonisasi bakteri saluran cerna. Di mana kolonisasi bakteri saluran cerna pada saat awal ini sangat menentukan sistem imun bayi. Ini ya tahapan perkembangan. Kalau kita lihat di sini ya, ada maternal antibodies dulu masuk ke bayi ya. Tapi pada saat bayi itu berusia 8-9 bulan, maka dia sudah mulai memproduksi antibodi terhadap beberapa penyakit ya. Dan seiring dengan itu, maka maternal antibodiesnya mulai turun ya. Kemudian pada saat usia mulai lanjut ya, maka mulai ada penurunan daripada antibodi dari seorang manusia. Sehingga pada orang yang usianya di atas 65 tahun harus berhati-hati terhadap infeksi. Nah, ini apa saja faktor yang mempengaruhi imun setiap tahap ya. Kita lihat dari faktor ibu ya, mikroorganisme, kemudian saluran cerna ya, kemudian infeksi daripada vagina. Itu sangat mempengaruhi sistem imun. Kemudian pada setelah melahirkan, yaitu salah satunya yang paling penting adalah cara melahirkan. Di samping itu adanya ASI ataupun formula, kemudian pengenalan makanan padat dan paparan daripada antibiotik. Seorang bayi yang mendapatkan antibiotik berulang kali, artinya antibiotik itu tidak hanya membunuh si kuman yang jahat, tapi juga akan mempengaruhi kuman baik ataupun mikrobiota saluran cerna, dan itu juga akan mempengaruhi sistem imun. Kemudian faktor lingkungan, ya misalnya dia tinggi lemak dan rendah serat, itu juga akan memperburuk sistem imun. Ataupun paparan pada binatang, dikatakan pada beberapa jurnal bahwa paparan dari binatang itu akan mempengaruhi sistem imun menjadi lebih baik. Ya. Kemudian gangguan mikrobiota, misalnya karena diet yang salah, tinggi lemak, rendah serat, dan tinggi gula, obat-obatan antibiotik dan merokok. Itu akan menimbulkan gangguan, bahkan bisa menimbulkan obesitas ataupun inflamasi bawel sindrom. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengaruh metode kelahiran terhadap keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Ada pengaruhnya enggak? Apakah seorang anak yang dilahirkan seksio akan berbeda dengan anak yang dilahirkan secara normal ataupun secara pervaginan? Kita akan mulai bahas itu ya. Jadi kita sekarang bahas bagaimana keseimbangannya dulu. Ternyata dari beberapa penelitian dikatakan bahwa keseimbangan daripada mikrobiota tentunya akan baik pada anak-anak yang dilahirkan secara normal. Di mana anak-anak yang dilahirkan secara normal, ternyata jumlah spesies bakteri yang menguntungkan, harusnya spesies bakteri yang menguntungkan itu 80%. Ternyata sangat dominan ya, yaitu adanya bakteri Bifidobacteria. Sementara kelahiran sesar, jumlah harmful bakterianya malah meningkat.
dan jumlah bakteri yang menguntungkan ternyata sangat menurun. Maka kita lanjutkan lagi. Maka kita harus lihat bagaimana saluran cerna manusia. Saluran cerna manusia itu adalah habitat ekosistem mikroba yang beragam dan dinamis. Jadi banyak sekali mikroba yang kita dapatkan di saluran cerna. Dan mikrobiota usus ini, jadi sistem habitat mikroba di saluran cerna ini sangat menentukan metabolisme dan pematangan sistem imun. Dan setiap individu berbeda-beda mikrobiotanya. Tetapi yang dominan memang lebih dominan untuk mendukung sistem imun yang baik, maka lebih dominan yang mikrobiota yang baik dibandingkan yang harmful. Nah, pembentukan mikrobiota ini, saluran cerna ini, pada masa bayi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk yaitu metode kelahiran. Seperti kita tahu bahwa seorang ibu yang sedang hamil tentunya tidak selalu bisa lahir secara normal, ya. Tergantung daripada kondisi bayi dan si ibu. Seorang bayi yang lagi distres maka harus dilahirkan secara seksocesarean. Maka kita harus mengingat bahwa prematuritas kemudian seksio ini juga penggunaan antibiotik dapat berakibat pada mikrobiota dalam saluran cerna. Padahal untuk menciptakan profil mikrobiota saluran cerna yang baik itu dibutuhkan keragaman bakteri. Maka bisa terjadi dysbiosis pada penderita si kecil yang dilahirkan secara seksocesarean. Karena dia tidak terpapar oleh bakteri baik di saluran kelahiran, ya, bukan saluran rahim daripada ibu, ya, saluran persalinan, ya, jalan persalinan ibu, ataupun pada saat dia dilahirkan, dia bisa menelan kotoran daripada ibu, ya. Seperti kita tahu kalau ibu melahirkan kadang-kadang dia buang air besar, ya. Buang air besarnya ini juga mempengaruhi daripada mikrobiota dari saluran cerna. Jadi jangan jijik, ya, kalau lahir itu memang itu sistem daripada tubuh. Kemudian dysbiosis yang terjadi pada saluran cerna, si kecil yang dilahirkan secara seksocesarean ini akan mempengaruhi sistem imun. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya imun respon itu dipengaruhi sejak ibu sebelum melahirkan. Jadi kalau seorang ibu itu mengalami dysbiosis pada saat dia masih dalam keadaan hamil, maka bisa terjadi beberapa hal, antara lain yaitu kelahiran prematur, kemudian diabetes pada saat hamil, adanya berat badan yang sangat besar ataupun sangat rendah, ya, kemudian terjadinya infeksi. Nah, setelah melahirkan sendiri, maka ini juga mempengaruhi daripada host ataupun pada si kecil yang dilahirkan. Dan ini juga dipengaruhi oleh genetik. Misalnya bisa terjadi inflammatory bowel syndrome, kemudian kondisi autoimun, kemudian kelainan metabolik ataupun alergi. Sehingga dikatakan bahwa kelahiran secara SC ini bisa mempengaruhi dalam jangka waktu lama, bukan hanya pada saat dia masih bayi. Nah, bagaimana mekanisme metode kelahiran secara sesar ini mempengaruhi sistem imun? Pertama yaitu karena tidak adanya respon stres, ya, pada saat dilahirkan. Sehingga aktivasi daripada sistem imun itu gagal ataupun terjadi kekeliruan dalam aktivasi sistem imun. Yang kedua, adanya gangguan terhadap kolonisasi bakteri di saluran cerna dan adanya gangguan terhadap pengaturan daripada epigenetik daripada ekspresi gen. Nah, ini beberapa teori bagaimana sistem kelahiran secara seksio itu mempengaruhi sistem. Nah, ini ada beberapa penelitian yang akan saya perlihatkan, ya. Salah satunya yang dilakukan oleh Hoare pada tahun 2008, di mana dia meneliti bagaimana kolonisasi pada pasien yang dilahirkan secara SC ataupun normal. Ternyata perbandingan jumlah bakterinya, kalau kita lihat di sini, yang hitam ini adalah seksio. Kemudian yang putih ini adalah secara normal atau vagina. Ternyata sangat berbeda jumlahnya. Di mana pada saat usia 1 bulan, pada bayi yang dilahirkan secara seksio, tentunya sangat lebih rendah dibandingkan bayi yang dilahirkan secara normal.